Halo semua, selamat datang kembali ke channel Drama Hati. Baik, untuk kisah kali ini kita akan melanjutkan episode 2 sekalian ending dari cerita berjudul Godaan Sebelum Menikah. Langsung saja kita mulai. Kalau dia pikir aku akan diam saja seperti Anita atau mungkin mantan-mantannya yang lain, dia telah salah mencari lawan, karena aku pastikan aku tidak akan tinggal diam. Keesokan harinya yang kebetulan adalah hari Sabtu dan Minggu, dan hari Sabtu adalah tanggal merah di kalender, bersebelahan dengan hari Minggu yang hari weekend. Subuh tadi ku mantapkan hatiku dan pikiranku untuk mengirim pesan padanya, pada Ibu Teguh, istri dari Pak Teguh, meminta agar dapat bertemu langsung untuk membicarakan hal penting terkait suaminya. Aku berhasil mendapatkan nomor kontaknya dengan cukup mudah kemarin. Hanya tinggal mencari di sistem data personal suaminya di kantor, maka semua data yang kuperlukan akan muncul. Karena memang kontak keluarga terdekat adalah satu hal yang wajib diisi dalam setiap pengisian aplikasi data di kantor. Pesan balasan datang tak lama sesudahnya. Dia setuju dan menyebutkan lokasi pantai yang tidak jauh dari kota. Dan disinilah kami sekarang. Akhirnya bertemu hanya berdua. Entah di mana dia titipkan anak-anaknya dan apa alasannya pada suaminya. Aku tak berminat untuk bertanya. Namanya Dila, dia ucapkan saat awal pertemuan tadi sewaktu kami saling memperkenalkan diri. Sebenarnya aku sudah mengetahui namanya kemarin, karena dalam data personal Pak Teguh pun nama itu sudah tercantum sebagai istrinya. Ya, dia adalah istri Pak Teguh, orang yang saat ini menjadi momok nomor 1 bagiku. Nekat aku menghubunginya karena malam tadi hampir saja Mas Andi memergoki isi pesan WA dari Pak Teguh. Untunglah Mas Andi tidak curiga saat aku terburu-buru meminta handphoneku yang telah beralih ke tangannya dengan alasan teringat belum mengirim pesan penting untuk manajer kami, yaitu Pak Damar. Malam itu juga kuputuskan aku tidak bisa menunda, karena kalau Mas Andi sampai curiga, hubungan kami bisa terkena dampaknya. Maaf Bu Dila, saya sudah mengganggu waktu Ibu. Hanya saja saya sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi. Saya tidak ingin hanya diam, karena jujur saya telah sangat terganggu dengan apa yang suami Ibu lakukan. Perlu Ibu tahu, beberapa bulan lagi saya akan segera menikah, dan saya tidak ingin nantinya hal ini bisa mengganggu rencana pernikahan saya. Lagi pula saya pikir lebih baik Ibu mengetahui ini dari saya sendiri ketimbang dari orang lain, kan? Aku melihat Bu Dila cukup kaget dengan keterus terangku yang tanpa basa-basi. Apa yang sudah suami saya lakukan pada Dek Weni? Sahutnya lemah. Dengan hati-hati kuserahkan handphoneku. Dalam hati aku berdoa semoga nanti dia tidak membantingnya karena marah. Walau ini bukan handphone mahal atau tercanggih, itu adalah hadiah dari Mas Andi dan aku sangat menghargai hadiah darinya walau sekecil apapun itu. Silakan Ibu baca sendiri pesan-pesan WA dari Pak Teguh, jawabku singkat. Lama kulihat dia hanya terdiam membaca pesan-pesan suaminya di handphoneku, sampai akhirnya bulir-bulir air mata mulai berjatuhan di pipinya. Dan aku maklumi itu. Siapa yang tidak sakit hati punya suami brengsek seperti Pak Teguh? Maafkan saya Dek Weni, ucapnya pelan. Kenapa Ibu yang harus minta maaf? Bu Dila, Ibu tidak salah apapun. Suami Ibu yang salah. Dia yang harusnya minta maaf karena telah mengkhianati Ibu. Sahutku gemes. Ya, aku gemes karena bukan permintaan maaf yang kuharapkan darinya. Aku berharap dia akan marah dan memperlihatkan ketidaksukaannya pada tingkah laku suaminya, sehingga dia akan melarang suaminya untuk menggangguku lagi. Aku ingin dia mengancam dan memberi balasan setimpal untuk suaminya yang tidak setia itu. Aku ingin dia... Sudahlah, yang jelas bukan seperti ini yang kuinginkan. Dan dia menangis, terus menangis. Aku tak tahu harus berbuat apa. Akhirnya aku hanya menunggu sampai dia mengangkat wajahnya dan mulai berbicara kepadaku. Dia mulai berbicara dengan terbata-bata di antara tangisannya. Karena memang itu semua salah saya, Weni. Kesalahan besar saya di masa lalu yang telah saya perbuat padanya, hingga akhirnya Mas Teguh menyimpan dendam dan melampiaskannya dengan jalan seperti ini pada wanita-wanita yang akan menikah, Weni. Aku pun terperangah. Apa hubungannya? Dendam apa? Kami tidak bersalah apapun padanya, kan? Aku menunggu istri Pak Teguh melanjutkan kata-katanya karena otakku masih tak mampu mencerna apa maksud perkataannya barusan. Saya dulu bekerja di perusahaan yang sama seperti kalian. Saat itu saya dan Mas Teguh bekerja di salah satu divisi yang sama, sehingga kami sering menghabiskan waktu berdua. Seiring waktu kami saling jatuh cinta dan akhirnya memutuskan untuk menikah.
Berhenti sebentar, mata Bu Dila memandang lurus padaku. Air matanya sudah berhenti mengalir, meninggalkan bekas sembab di kelopak matanya. Kini dia terlihat lebih stabil. Peraturan waktu itu tidaklah sama seperti saat ini, Weni. Bila berada dalam satu perusahaan yang sama, maka karyawan tidak diperkenankan untuk menikah. Akhirnya aku memutuskan untuk mengalah dan pindah ke perusahaan lain, Weni. Karena saat itu karir Mas Teguh sangat menanjak dan dia hampir dipromosikan naik jabatan. Bu Dila meneruskan penjelasannya. 5 bulan setelah resign dari perusahaan, akhirnya aku mendapatkan pekerjaan lain. Di perusahaan yang baru, layaknya pegawai magang lain, aku pun dibantu oleh seorang supervisor, namanya Pak Benny. Aku melihat perasaan jijik di antaranya saat mengucapkan nama itu. Aku melihat Bu Dila terlihat sangat jijik mengucapkan nama dari Pak Benny atau supervisornya di perusahaan yang baru itu. Tapi tak kuindahkan ekspresinya dan dengan anggukan aku memintanya melanjutkan. Aku masih terlalu naif saat itu. Kukira semua kebaikan yang ditunjukkan Pak Benny padaku semata-mata adalah perhatian padaku sebagai karyawan baru. Tak kusangka dia memiliki maksud sebaliknya. Walaupun aku memang telah mendengar kabar burung di kalangan pegawai kalau dirinya memang suka menggoda perempuan, terutama yang akan menikah karena dianggapnya lebih menantang. Tapi tak kuindahkan berita itu dan kuanggap hanya gosip miring belaka. Wajahnya mengeras, berusaha menyembunyikan deritanya saat menceritakan kisah itu. Dia berusaha tegar. Hingga pada malam naas itu, sebulan sebelum tanggal pernikahanku, saat itu aku mengikuti acara employee gathering yang diadakan oleh perusahaan. Acara itu diadakan di luar kota. Sebenarnya Mas Teguh sudah melarangku untuk ikut. Dia melarangku karena katanya pamali kalau calon pengantin pergi jauh saat akan menikah. Tapi aku membantah. Aku tidak ingin dianggap bertingkah karena masih anak baru di kantorku. Akhirnya aku berangkat juga walau tanpa restu dari Mas Teguh waktu itu. Aku pun mulai bergidik, terbayang hal buruk di kepalaku. Cepat ku tepis, karena belum tentu yang terjadi adalah hal-hal seperti itu, seperti yang kupikirkan. Semoga tidak seperti yang kupikirkan. Lalu kemudian dia melanjutkan. Malam itu kami mengadakan acara di sebuah hotel yang cukup mewah dan memiliki fasilitas karaoke di atasnya. Saat acara selesai, Pak Benny mengajak kami anak-anak baru untuk mengikutinya ke tempat karaoke. Aku sungguh enggan ikut, tapi Pak Benny dan teman-temanku memaksaku. Mata Bu Dila kembali berembun, tapi kali ini karena penyesalan yang sangat dalam. Aku bisa melihat itu. Saat karaoke, berkali-kali Pak Benny menawarkanku minuman, tapi aku menolak. Sampai akhirnya dia mulai marah dan mengancam akan menjatuhkan nilai evaluasi kerjaku yang bisa berakibat pada pemecatanku. Bodohnya aku. Aku takut dengan ancamannya dan memutuskan menerima tawarannya. Tapi aku meminumnya hanya 1 gelas saja. Setelah aku meminumnya, beberapa menit kemudian, aku pusing dan bingung. Udara di sekitarku menjadi terlalu dingin dan saat itu aku merasa mual. Sampai akhirnya aku merasa sulit berbicara dan bergerak hingga aku kehilangan kesadaranku. Bu Dila berhenti. Hampir tak kuasa melanjutkan. Kulihat tangannya mulai gemetar. Tanpa kusadari, aku memegang tangannya bermaksud untuk menguatkannya. Setelah aku menggenggam tangannya, aku bertanya, "Apa yang terjadi setelah itu, Bu?" Tanyaku pelan. Sungguh aku benar-benar berharap tidak terjadi sesuatu yang buruk padanya. Lalu Bu Dila mulai menjawab dengan perlahan. Aku terbangun di sebuah kamar tanpa sehelai benang pun menempel di tubuhku, dan yang terburuk kurasakan bagian intimku terasa sangat sakit. Aku sudah hancur, Weni. Aku hancur saat itu. Pria itu telah memperkosaku. Pria itu telah mengambil kehormatanku. Suaranya bergetar sambil menahan tangisan hebat di dalam dadanya saat menceritakan peristiwa buruk itu. Dia menahan tangisan, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa.
Selanjutnya, Bu Dila sudah tak mampu berbicara lagi. Aku pun sama. Aku pun syok mendengarnya. Tak kusadari aku pun menangis. Kesakitannya adalah kesakitanku juga, karena kami sama-sama wanita. Ya Allah, malangnya dia. Kenapa tak kau lindungi dia ya Rob? Jerit hatiku. Tak sanggup aku mengangkat wajahku. Lalu tiba-tiba dia melanjutkan ceritanya. Pria jahat itu masih ada di sana. Aku ingin bangkit dan membunuhnya. Aku tak peduli aku akan masuk penjara, tapi aku tidak bisa bergerak, Wen. Kepalaku sangat pusing dan tubuhku terasa berat. Ternyata malam itu dia telah mencampurkan obat ke dalam minumanku. Dia telah merencanakan semuanya. Sambungnya sambil terus terisak tangis. Aku pun tak sanggup melihat Bu Dila saat itu. Lalu Bu Dila melanjutkan, aku mengancamnya kalau aku akan melaporkan dirinya ke polisi. Tapi bajingan itu hanya tertawa dan berkata, tak akan ada seorang pun yang percaya padaku. Semua temanku malam itu sudah diancam atau mereka akan dipecat. Dia hanya mengatakan maaf karena dia tak menyangka aku masih suci. Dia menyangka aku sudah biasa melakukan dosa itu karena aku sudah bertunangan. Saat itu aku pulang bagai tak berjiwa, Wen. Aku seperti sampah kosong. Aku sudah mati, Wen. Tak ada gunanya aku hidup. Saat Mas Teguh datang padaku, aku tersimpuh di kakinya dan meminta dia membatalkan pernikahan kami waktu itu. Aku sudah tak pantas lagi untungnya, Wen. Mas Teguh marah besar, tapi juga kecewa padaku. Kau tahu hal apa yang paling dibencinya? Di dunia ini hal yang paling dia benci adalah mendapati apapun yang menjadi miliknya dijamah oleh orang lain. Saat itu dia langsung ingin pergi menghancurkan lelaki itu, tapi ku tahan sekuat tenaga. Aku berkata, cukup aku yang hancur, jangan dia. Kehidupannya yang tanpa celah itu dan karirnya yang cemerlang. Aku tidak tega menghancurkan kehidupannya, Wen. Tapi dia menolak. Mas Teguh terlalu mencintaiku hingga tak mampu meninggalkanku. Tapi dia juga terlalu membenciku, Wen. Membenci takdirku. Lalu aku pun menjawab dan bertanya, jadi pernikahan ibu dan Pak Teguh tetap berjalan sesuai rencana? Ya, Wen. Karena bagaimanapun kedua keluarga telah mempersiapkan semuanya. Undangan juga sudah terlanjur disebar. Akan banyak gosip miring jika pernikahan yang sudah di depan mata ini batal. Keluargaku merupakan keluarga yang terpandang di kota kami. Ayahku adalah seorang pembuka agama yang dihormati di masyarakat. Di malam pernikahan itu, Mas Teguh enggan menyentuhku. Dia terlihat jijik. Aku sungguh hancur. Lebih baik dia buang saja aku hari itu, pikirku. Dia berkata, Tuhan tidak adil padanya. Di saat dirinya mati-matian menahan nafsunya untuk menjaga kehormatanku hingga hari pernikahan agar tidak terjerumus dosa, tapi ternyata orang lain dengan mudahnya merampasnya. Aku tahu itu sangat menyakiti hati dari Pak Teguh. Kenapa tidak sekalian saja semua wanita dia goda dan dia hancurkan? Itulah yang ada di pikiran Pak Teguh. Pak Teguh ingin menghancurkan semua wanita, terutama yang ingin menikah sepertiku. Karena toh semuanya salah wanita itu. Karena wanita itulah yang membuat dirinya sendiri tergoda dan tidak mampu menjaga hati dan kehormatannya. Itu yang ada di pikiran Pak Teguh saat ini, Wen. Dia berpikir bahwa akibat perbuatan wanita-wanita yang tidak setia seperti itu, bajingan-bajingan seperti Pak Benny merasa tertantang untuk menggoda hingga akhirnya menodaiku. Itulah yang menyebabkan Pak Teguh melakukan itu kepada wanita-wanita yang ingin menikah. Semua kata-katanya sungguh terdengar tidak masuk akal di telingaku. Aku kasihan kepada kisah Bu Dila dan Pak Teguh. Lalu aku menjawab, itu tidak adil. Tidak semua wanita seperti itu. Buktinya aku benar-benar tidak menyukai perbuatannya dan aku tidak ingin meladeni rayuannya, Bu. Sahutku marah. Walaupun kini akhirnya aku mengerti alasan Pak Teguh menggodaku ataupun Anita saat dia tahu kami akan menikah. Tapi perbuatannya tetap tidak bisa dibenarkan. Walaupun aku kasihan, aku tahu itu perbuatan yang salah. Apa bedanya dia dengan bajingan seperti Pak Benny kalau begitu? Lalu Bu Dila mulai melanjutkan lagi.
Sebenarnya telah lama aku tahu perbuatan Mas Teguh pada banyak wanita, Wen. Obsesinya untuk menaklukkan wanita-wanita itu sebagai pembuktian padaku bahwa wanita memang lemah dan pasrah menghadapi godaan, bahkan walaupun mereka hanya tinggal selangkah lagi menghadapi pernikahan. Dia ingin menunjukkan kalau aku sama saja dengan mereka. Aku yang lemah dan membiarkan diriku dihancurkan. Dia menyimpan dendam pada aku, Wen. Lalu aku pun menjawab kepada Budila, "Kenapa ibu tidak melakukan apapun? Kenapa ibu diam saja?" Tanyaku. Sungguh tidak habis pikir dengan ini semua. Lalu Ibu Dila menjawab, "Aku sungguh tidak bisa berbuat banyak, Wen. Mas Teguh mengancam akan membeberkan aibku pada orang tuaku jika aku meminta cerai. Lagi pula karena sadar aku bisa berbuat nekat jika hanya hidup sendiri. Seperti misalnya ingin mengakhiri hidupku karena semua ini, Wen. Aku tidak sanggup sendiri, Wen. Mas Teguh akhirnya mau menyentuhku, tapi dia tidak mengizinkan aku untuk membatasi atau mencegah kehamilanku. Dia pikir semakin banyak anak yang kumiliki, maka aku tidak akan sanggup meninggalkan kehidupanku. Aku benci mengakui itu semua, tapi aku tahu dia benar, Wen. Biarlah aku menanggung deritaku sendiri, menanggung dosaku ini, Wen. Tak perlu orang tuaku dan anak-anakku jadi korban. Biarlah aku saja yang jadi korban, Wen." Tapi Bu Dila, dendam Pak Teguh ini tidak normal, Bu. Saya pikir dia mengidap kelainan jiwa akibat sakit hatinya yang terlalu dalam. Padahal apa yang terjadi dalam pernikahan Ibu dan Pak Teguh adalah bukan tanggung jawab kami. Tapi kenapa kami menjadi pelampiasannya, Bu? Tanyaku kasar. Aku benar-benar bingung dihadapkan pada situasi seperti ini. Lalu jawab Bu Dila kepadaku, "Dendamnya ini juga telah membutakan mata hatinya, Wen. Dia benci melihat hubungan yang bahagia seperti kami dahulu. Dia menganggap kalau dirinya tidak bisa bahagia, maka tidak ada yang layak mendapatkannya. Ketika dia berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan dan melihat hubungan yang hancur, dia menganggap dirinya telah menolong pria-pria itu dari suatu pernikahan dengan calon istri yang tak setia." Itu yang ada di pikiran Pak Teguh, Wen. Aku menggeleng, jiwaku berontak dengan semua omong kosong ini. Dendam Pak Teguh dengan orang-orang yang sama sekali tidak memiliki kesalahan apapun padanya adalah dendam yang gila. Lalu aku menjawab, "Hanya Ibu yang bisa menghentikan mata rantai setan ini, Bu. Ibu harus tegas dong. Katakan padanya, Ibu akan meninggalkannya kalau dia seperti ini terus, Bu. Dan kalau memang dia mengancam akan membeberkan aib Ibu, saya yakin orang tua Ibu akan mengerti kalau Ibu adalah korban dalam peristiwa itu. Mereka justru akan lebih tidak rela kalau seumur hidup Ibu harus menanggung derita ini, Bu. Lagi pula semakin lama Ibu membiarkan obsesi gila Pak Teguh, maka akan semakin banyak wanita yang bernasib sama seperti Ibu, rusak sebelum pernikahannya. Walaupun misalnya itu terjadi karena kekhilafan mereka sendiri. Dan Ibu turut berdosa karena itu loh." Terengah-engah aku berbicara. Aku terpaksa menaikkan nada bicaraku padanya. Aku mengatur nafas, menahan emosiku, dan aku menatapnya. Lalu aku melanjutkan berbicara. "Perlu Ibu ketahui, skandal kelakuan Pak Teguh telah diketahui para pejabat di kantor. Rumor tentang dirinya sudah berkembang cukup lama, Bu. Tidak menutup kemungkinan karir cemerlang Pak Teguh ini yang sangat ingin Ibu pertahankan itu akan hancur akibat perbuatannya sendiri, Bu." Tersentak Bu Dila menatapku. Sepertinya hal-hal yang kukatakan tadi telah mampu membuka matanya. Lama terdiam, akhirnya dia mengangguk. "Kamu benar, Wen. Aku yang pengecut dan lari dari kenyataan. Aku akan melakukan seperti yang kamu katakan. Kalau memang pernikahan ini harus berakhir, mungkin itulah jalan yang sudah digariskan untukku dan anak-anakku." Kami saling menatap. Dalam diam kami berusaha saling menguatkan. Apapun yang terjadi, maka itulah yang terbaik yang telah Allah berikan. Beberapa hari setelahnya, saat mulai kembali masuk kantor, Pak Teguh tidak terlihat keberadaannya. Dia mengajukan izin potong cuti selama beberapa hari untuk menyusul istrinya yang tiba-tiba kembali ke kota asalnya. Dalam rentang waktu itu juga terdengar kabar bahwa Pak Teguh akan segera dimutasi ke kantor lain di kota lain. Tentunya atas rekomendasi khusus dari Pak Damar, manajer kami. Seminggu kemudian, saat akhirnya aku bertemu kembali dengan Pak Teguh, dia sudah
tampak berbeda. Matanya mengelak saat tak sengaja bertatapan dengan mataku. Dan tak ada lagi kata-kata manis yang biasanya dia obral setiap berbicara denganku. Aku menganggap ini adalah hal yang baik tentunya. Entah apa yang terjadi dengan dirinya dan istrinya, tapi yang pasti itu bukan urusanku. Sebulan sebelum tanggal pernikahanku, Pak Teguh resmi dimutasi ke cabang pembantu yang jaraknya cukup jauh, dekat dengan wilayah perbatasan. Kudengar hampir semua pegawai di sana laki-laki. Kalaupun ada yang perempuan, semuanya sudah menikah. Tersenyum simpul, aku salut dengan pemilihan lokasi yang dibuat oleh Pak Damar. Beliau benar-benar meminimalisir segala kemungkinan. Janur kuning pun melengkung di depan halaman rumahku pagi ini. Sambil menatap wajahku di cermin, aku memperlihatkan diriku dalam balutan kebaya putih yang anggun. "Wen, ayo keluar, keluarga Andi sudah datang," panggil ibuku dari luar kamar. Menarik nafas, aku beranjak dan keluar dari kamarku. Kulihat di luar sudah banyak tamu undangan berdatangan dan telah berdiri sosok Mas Andi di sana, satu-satunya pemilik hatiku. Saya terima nikahnya Weni Putria binti Ahmad Ghazali dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana saksi-saksi sah? Tanya ayahku ke sekeliling ruangan. Sah, jawab saksi-saksi pernikahanku dan seisi ruangan dengan lantang. Alhamdulillah ya Allah, telah resmi kini aku menjadi istri dari Mas Andi. Tersenyum penuh air mata aku menatapnya yang kini tengah menandatangani buku nikah di sampingku. Aku sangat terharu. Aku pikir ini semua tidak akan terlaksana. Mimpi buruk yang terjadi selama ini telah berakhir. Cintaku sudah menang dan cerita pun telah berakhir. Terima kasih sudah mengunjungi channel Drama Hati. Semoga kalian semua terhibur. Jika ada pendapat-pendapat kalian tentang cerita ini atau saran cerita lain, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar.